Senior dan semua yang hadir dalam rangka Festival Salemba Festival 2025. Senior-senior untuk hadir di tempat ini. Terima kasih untuk menugaskan saya sebagai moderator. Ini karena ditugaskan, Bang. Ya, jadi karena ditugaskan jadi moderator, ya saya memang sengaja pakai baju. Saya pikir ini dipenuhi dengan bendera-bendera biru, ternyata enggak, sekarang udah putih seperti Bang Martin. Dan agak mudah-mudahan merah putihnya belum ada bagian cuman kakak ini. Oke. Tapi terima kasih atas acara ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan seperti ini. Dan itu jangan hanya sekali nih, buat aja secara berkala. Sebab salah satu tujuannya bisa mengumpulkan senior-senior ini. Senior kita ini, belum berhasil. Saya kira ada dua hal ya. Saya senang sekali. Badan dan jiwa itu paduan suara di Matraman. Jadi kalau abang mau kadang-kadang boleh juga Bang Martin lihat. Silakan Bang Bernard, setelah itu Bang atau Bang Martin dulu. Kita semua selalu baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kami persilakan Bang Bernard dan Bang Martin. Bang Martin ini karena jam 5 kami, kata mereka, jam tayang senior, jam kakak semua, dan kami berharap abang kakak bisa memberikan dukungan, bimbingan, serta doa kepada kami, dan pastinya PPGMKI 2025-2027 bisa ini, gitu ya. Negara kita dan pengelolaan negara kita tidak baik-baik saja, gitu lah. Apa yang saya usulkan untuk kita diskusikan adalah bagaimana suburnya institusi yang ekstraktif di Indonesia ini. Sistem apa saja pun tidak mendukung kepada kesejahteraan kita hari ini, termasuk sistem pemilu, sistem pertambangan kah, ya, sistem keuangan negara kah, tidak baik-baik saja. Termasuk pendidikan yang kita lihat itu. Jadi kesadaran ini penting bagi kita supaya kita bisa keluar. Kenapa kita terbelakang? Jawabannya ternyata itu kita tidak memiliki institusi yang inklusif hari ini, gitu ya. Jadi itu kalau kesadaran itu kita diskusikan bersama, dan GMK saya pikir menjadi lembaga yang bisa dipercaya untuk itu. Dan kedua, saya kira kesadaran kita tentang GMKI masa depan dan masa sekarang. Tentu senang sekali kesadaran Ketua Umum tadi bahwa cara kami ber-GMKI zaman dulu tidak bisa lagi menjadi acuan kalian hari ini. Era digital sekarang sudah berubah, begitu ya. Anak-anak kita sudah berbeda dengan kami. Apa sih GMKI? Cara seperti itu, ya, cara berkumpulnya juga sudah berbeda. komit bagaimana untuk mengembalikan GMK ini yang saya sebut selalu rumah doa dan rumah talenta. Apa itu rumah doa? Rumah doa itu adalah bagaimana kami mencoba untuk memodifikasi harapan dari Johannes Lemena dengan kondisi kekinian. Mungkin pada kondisi waktu itu berbeda dan kondisi hari ini berbeda. Adalah bagaimana kita membangun sebuah spiritual yang berkualitas. Karena hari ini dunia, tadi jelas disampaikan jelas bahwa kami anak-anak muda ini mendapatkan hari ini adalah dunia ini sangat luar biasa, bergerak cepat, linear, baik di industri, baik di pola-pola komunikasi, baik itu dalam berpikir dan pragmatisme, hedonisme, hegemoni juga. Ya, hari inilah dunia seperti saat ini dan kami menghadapi saat seperti ini. Maka terjadi kerapuan moral, terjadi kerapuan spiritual yang terjadi saat ini. Kalau kita salahkan lagi manusia atau anak mudanya, sama dengan kita mengutuk gelapan, begitu Bang. Jadi kami berpikir adalah bagaimana GMKI bisa menjadi lilin walaupun di tengah dalam sebuah kegelapan. Lilin-lilin kecil ini harus kita bangunkan. Lilin-lilin kecil ini harus kita hidupkan sehingga kita yakin nanti suatu saat maka terang itu akan tercipta. Itulah spiritual yang berkualitas yang kita harapkan. Mulai dari mana? Ya, mulai dari diri kita. Saya hampir sebulan sama pengurus pusat, saya sampaikan tidak boleh ada sampah, tidak boleh malas-malas. Ini pagi-pagi saya tegur, tidak boleh malas-malas. Kalau malas dan lapar, saya tinggalkan. Tidak boleh ada
Tidak boleh ada berpikir bahwa nanti sudah negatif berpikir dan nanti seperti tidak boleh. Kita harus positif. Karena hari ini era kolaborasi. Kalau kita sudah negatif, ya kita sudah akan ditinggal. Sebagai contoh nih Bang, hari ini kita bisa bilang kami tidak keluarkan dana untuk acara ini Bang. Yang kami lakukan adalah kerjasama sama Pemprov DKI dan itu Kadis Toraja, Kristen. Kakak siapkan tenda, kita mau buat ini, siap. Kakak ada UMKM DKI, itu senior siapkan jualan kakak, silakan bayar tendanya sekian. Hasil dari tenda-tenda ini ya inilah cara dari kita untuk kita, dan yang kita makan adalah produk-produk dari kita, yang kita makan adalah produk dari DKI semua. Kita tidak ada. Dan kami senang karena selalu senior kami panggil tidak datang, tapi mungkin dengan acara ini senior datang. Saya pikir Tepuk tangan dulu untuk senior nih. tidak harus acara inilah senior datang. Besok-besok datang lihat adiknya. Dan kami butuh masukan-masukan seperti ini, mentoring. Karena lagi dan lagi bahwa kerapuan moral itu terjadi. Jadi kehadiran abang-abang kakak ini memperkuat mental, memperkuat karakter, memperkuat moral mereka sehingga mereka sebagai pengurus pusat berani. Mereka sebagai pengurus pusat punya pikiran-pikiran yang cerdas, bisa mengkritik, bisa memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dalam persoalan termasuk kebijakan pemerintah saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sidang pleno kami punya 8 program unggulan, abang kakak. Yang terdiri dari pertama adalah SC kita ini sejak 2014 dan sudah 11 tahun tidak pernah diperbaiki, tidak pernah dipelihara lah. Jadi orang datang dengan caranya sendiri, tidur dan sebagainya. Ya inilah hasil PP, nanti kita lihat bahwa di dalam juga sudah bau Pak. Nah kami PPGMKI punya inisiatif bagaimana agar Salemba ini produktif. Salah satunya menjawab apa yang disampaikan Bang Bernard. Ada 3 harapan kami. Yang pertama, nah saya senang bahwa GMKI memberikan reaksi terhadap soal-soal pengrusakan gereja dan sebagainya. Itu pentingnya. Karena dalam 1,5 bulan terakhir itu 6 tempat itu dilakukan secara beruntun. Nah kalau kita tidak bereaksi itu akan terus karena dianggap itu adalah halal dilakukan. Tapi kalau kita meyakinkan bahwa itu haram, ya mungkin akan ada usaha, ya janganlah. Karena reaksi dari kalangan umat kita sendiri, sesama agama mereka juga akan menolak adanya kegiatan pengrusakan seperti itu. Nah kemudian saya kira ke depan GMKI harus betul-betul kalian menguasai teknologi ini. Karena persaingan kita semuanya ke depan adalah pada kemampuan generasi muda, kader-kader kita, tidak hanya sekedar bisa baca ayat-ayat, tapi dia harus bisa juga mendalami dan menguasai teknologi. Kita tahunya perang dulu itu adalah perang antara pasukan negara ini dengan negara lain berperang pakai meriam. Tetapi kalau sekarang itu adalah perang teknologi. Bayangkan Israel dan Iran 2000 km sampai 2500 km